Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan saum Ramadan yang insyaallah nanti malam kita akan mulai sahur perdana, dan siang harinya insya Allah kita akan melakukan puasa siang hari. Oleh karena itu saudara-saudaraku dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menasihati kepada diri saya pribadi dan juga khususnya kepada diri saya sendiri dan juga umumnya kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan hal-hal yang baik di dalam bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini Allah telah memberikan kemuliaan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, di mana pintu-pintu keberkahan di sana dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan-setan, jin semuanya dibelenggu. Akan tetapi alhamdulillah sebelum jin dan setan dibelenggu, ternyata manusia yang tadinya mungkin suka berkeliaran dan berkeluyuran pada wabah COVID-19 ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengurungkan manusia terlebih dahulu dibandingkan setan-setan. Oleh karena itu alhamdulillah di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan setan-setan yang nantinya akan diganggu, ya. Dan juga dari godaan-godaan setan, baik dari jin itu sendiri ataupun dari manusia. Oleh karena itu mari kita meningkatkan hal-hal yang positif di dalam bulan suci Ramadan ini dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Agar apa? Agar Ramadan itu bisa bermakna dan bisa mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin biasa suka berbicara atau mendengarkan atau bahkan menggibah atau juga berbicara yang kurang baik, nah itu diminimalisir. Kalau bisa tidak sama sekali, karena Allah telah memberikan kemuliaan di bulan ini, yang insya Allah kita juga harus memuliakannya. Makanya sebelum Ramadan tiba kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Makanya saya teringat perkataan Ustaz Umar Minta, ya, seorang dari kondang termuda, bukan termuda, artinya sudah sepak terjunnya jauh kemana-mana. Sebelum kita menghadap bulan suci Ramadan, mestinya kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita. Karena bisa jadi di bulan-bulan yang 11 selain bulan Ramadan kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ataupun hal-hal yang sia-sia, ataupun bahkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para ulama dahulu itu membersihkan hati-hatinya sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Nah, ini bagi kita tidak terlambat, tidak ada kata terlambat. Ini kita baru saja baru mulai, ya. Insya Allah ini awal perdana salat tarawih, kemudian nanti malam kita akan sahur dan siang harinya kita akan puasa. Kalau bisa kita puasa yang sebagaimana puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari mata kita, puasa dari hal-hal yang yang
tidak bisa hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan, pembicaraan kita semuanya. Bahkan yang harus kita tonjolkan di dalam bulan suci Ramadan itu apa? Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tilawatul Quran, kemudian sedekah, kemudian sholat-sholat sunnahnya, kemudian sholat-sholat duha dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang baik yang harus kita lebih tingkatkan di dalam bulan suci Ramadan ini, agar bulan Ramadan ini tidak sama dengan Ramadan yang kemarin yang kita sudah lalui. Entah tahu Ramadan yang dulu itu seperti apa, tapi yang jelas Ramadan yang ingin kita akan jalani sekarang harus lebih baik daripada Ramadan yang dulu pernah kita laksanakan atau kita lalui. Nah, makanya saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian dan saudara-saudara serta teman-temanku sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masya Allah udah banyak hadis yang mungkin teman-teman dan saudara hafal. Dan ini momentum yang senantiasa diulang-ulang agar apa? Agar senantiasa teringat kembali, agar senantiasa terpupuk kembali iman yang dulu tumbuh di bulan suci Ramadan yang dulu dan sekarang tidak terasa kita sudah menginjakinya lagi. Makanya bagi yang belum sempat berdoa, kan banyak doanya ya. Ada kalau bahasa Indonesia, ya Allah sampaikanlah hamba atau aku kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalan yang baik dari kami. Nah itu, dan alhamdulillah sekarang mudah-mudahan kita bisa sampai 30 full melaksanakan saum ini di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa mensinergikan waktu yang sudah Allah berikan di bulan suci Ramadan ini supaya tidak ada hal yang sia-sia. Nah ini mungkin kulturnya hanya sekedar mengingatkan pribadi saya sendiri. Marilah kita untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, terutama tilawatul Quran kita harus konsisten dan kontinu. Terkadang juga ada orang yang terlalu semangat di dalam membaca Al-Quran, satu hari ini sudah 6 juz mungkin kalau kata al-Ustaz pemerintah, tetapi 2 hari 3 hari sudah berkurang. Satu juz pun juga masih keberatan karena kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Karena kata Rasulullah juga ada menyebutkan, entah tahu hadis atau apa gitu ya, al-haqqu bila nidomin. Nah, jadi hak kebenaran itu ketika tidak terorganisir, ketika tidak terprogram, dan juga ketika tidak terstruktur, maka akan digalahkan dengan kebatilan yang senantiasa terstruktur. Oleh karena itu, marilah kita sibukkan hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan baik. Barang siapa yang senantiasa menyibukkan hari-harinya dengan amal baik, amal soleh, amal ketaatan, maka insya Allah itulah yang akan Allah sibukkan. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak menyibukkan hari-harinya dengan amal kebaikan, maka siap-siaplah kemaksiatan yang akan menyibukkan hatinya, yang akan menyibukkan dirinya. Makanya, nih bagi saya mungkin yang tadinya suka main game atau hal-hal yang lain sebagainya, kita ganti dengan Al-Quran. Atau kita yang biasa nonton film-film yang romantis-romantis, kita ganti dengan film-film perjuangan atau film-film yang di sana bisa meningkatkan ruhiyah kita ini hidup kembali. Ya. Allah sudah menentukan bulan suci Ramadan ini bulan penuh pendidikan, tarbiyah buat kita. Ya. Agar apa? Agar yang 11 bulan itu ya, terkalahkan dengan yang 1 bulan ini. Dan semoga setelah kita 1 bulan, amalan-amalan yang dididik selama 1 bulan ini terus menempel, terus meningkat. Ya. Makanya saya pernah bikin status, ada seorang ulama di Yordania. Jadi memang begitu ya, kalau hatinya sudah terikat dengan masjid, hatinya sudah terikat dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika pintu masjid dikunci, apa? Bukannya senang atau bukannya berhura-hura atau bikin tambah malas. Kan tetapi seorang ulama yang memang penuh hatinya keikhlasan kepada Allah, dia senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid, tidak pernah ketinggalan, dan juga senantiasa mengimami. Pada suatu hari masjid itu 3 minggu digembok atau ditutup serta dikunci. Akan tetapi di situ terdengar suara bacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan.
siapa, yang jelas di situ ada suara baca Al-Quran ramai. Alhamdulillah minasyaitonirrajim, semua seperti itu. Dan akhirnya seorang ulama ini mendekati masjid itu mengetuk-ketuk pintu. Inilah gambaran hati seorang yang senantiasa terikat dengan masjid, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kemudian seorang ulama itu mendengar suara apa ya? Suara bacaan Al-Quran tadi, sampai ulama itu menangis. Ya Allah, apa yang bikin saya ini ditutup pintu ini sehingga saya tidak bisa beribadah lagi di rumahmu. Jadi para ulama itu menjadikan sesuatu yang tadinya kita suka berjamaah, kenapa sekarang itu ditutup? Jadi dijadikan sebagai suatu kayak kesalahan dan dosa apa yang sudah saya perbuat sehingga saya tidak bisa menginjak masjidmu lagi. Dosa apa yang sudah saya lakukan sehingga saya tidak bisa melakukan sholat lagi di masjid. Nah, inilah syabun alladzi nasya'a fi ibadatillah atau fil masjid. Jadi seorang pemuda yang senantiasa hatinya terkait dengan masjid. Dan ini dicontohkan pada ulama di Yordania itu. Nah, makanya kita harus senantiasa seperti itu. Kalau kita sudah di bulan Ramadan, sudah dididik, ditarbiyah dengan hal-hal yang baik untuk senantiasa meningkatkan keimanan, melatih kesabaran, ya. Insya Allah nanti di bulan suci yang lainnya itu akan membekas, ya. Apalagi nanti setelah bulan Ramadan ada lagi saum Syawal seperti itu. Nah, itulah banyak kebaikan-kebaikan yang Allah dan Rasulnya sudah ajarkan kepada kita. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa disampaikan ke penghujung akhir bulan Ramadan, dan mudah-mudahan awal bulan Ramadan ini adalah awal kebaikan bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemaksiatan yang akan menguasai kita. Maka kitalah yang harus menguasai kebaikan-kebaikan itu sehingga kemaksiatan itu hengkang atau terusir dari pribadi-pribadi kita. Akhirul da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.